Hello Gabuters, kumaha kabarnya? Kembali lagi bersama saya Arnold. Kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Snowden yang dirilis pada tahun 2016. Sebuah film biografi drama kriminal bertema hacker ini dibuat berdasarkan kisah nyata yang terjadi pada tahun 2013. Film ini bercerita tentang Edward Snowden, seseorang yang ahli di bidang komputer yang membocorkan informasi rahasia dari Badan Keamanan Nasional kepada media massa The Guardian pada bulan Juni tahun 2013 silam. Yang penasaran bagaimana kisah Snowden? Simak videonya sampai habis. My name is Edward Joseph Snowden. Di awal film, kita akan melihat seorang pria yang sedang berjalan dengan memainkan Rubiknya. Pria ini bernama Edward Snowden. Snowden yang saat itu tengah berada di sebuah hotel bertemu dengan seorang pria dan wanita yang bernama Glenn dan Laura. Glenn dan Laura merupakan seorang jurnalis yang bekerja di perusahaan yang bernama The Guardian. Mereka bertiga lalu menuju ke sebuah kamar hotel di mana Snowden akan diwawancarai oleh kedua jurnalis tersebut. Sebelum Snowden diwawancarai, Snowden meminta kedua HP jurnalis tersebut untuk berjaga-jaga jika mereka sedang dilacak. Karir Snowden dimulai pada tahun 2004, di mana saat itu Snowden sangat ingin mengabdi pada negaranya, yaitu Amerika Serikat. Snowden saat itu memutuskan untuk menjadi tentara, namun pada saat Snowden mengikuti pelatihan militer, ia mengalami kecelakaan karena kecerobohannya sendiri. Hal itu membuat Snowden tidak bisa lagi melanjutkan niatnya untuk menjadi tentara, karena kakinya mengalami patah tulang yang cukup parah. Karena Snowden sudah tidak bisa lagi ikut pelatihan militer, ia lalu memanfaatkan keahliannya di bidang komputer, tepatnya programming. Pada tahun 2006, Snowden memutuskan untuk mendaftar di lembaga pemerintahan yang bernama CIA. Why do you want to join the CIA? Snowden pun melakukan tes mulai dari wawancara, pengetahuan, dan lain sebagainya. Pada saat itu, Snowden bertemu dengan direktur CIA yang bernama Corbin. Karena hasil tes Snowden yang bagus, ia diberi kesempatan untuk melakukan tes selanjutnya yang bertempat di Virginia. Keesokan harinya, Snowden pun menuju ke sana. Saat akan menuju ruangan tes, Snowden bertemu dengan pria yang bernama Hank Forrester. Hank merupakan insinyur di bidang teknologi. Banyak hardware dan software yang telah Hank kembangkan untuk kepentingan negara. Berlalu dari ruangan Hank, Snowden dan para agen CIA yang lain diperintahkan untuk merancang sistem jaringan komunikasi tersembunyi dalam waktu 5 jam. He was going to build a covert communications network. More than 8, you will fail. Ternyata waktu 5 jam yang diberikan tersebut terlalu lama bagi Snowden. Snowden mampu menyelesaikan tugas itu hanya dengan waktu 38 menit saja. Hal itu pun membuat sang direktur merasa takjub dengan Snowden. What should I do now? Whatever you want. Selanjutnya Snowden bertemu dengan seorang wanita yang bernama Lindsay. Wanita itu ia kenal melalui situs biro jodoh. Itu kali pertama mereka bertemu. Padahal mereka berdua sudah kenal lama, bahkan pada saat Snowden masih dalam pelatihan militernya. Untungnya pertemuan pertama mereka tidak begitu canggung, karena nampaknya mereka berdua tertarik dengan hal yang sama, yaitu hal yang berbau politik yang berhubungan dengan pemerintahan. Namun di sini Snowden tidak jujur mengenai pekerjaannya. Snowden hanya bilang dia bekerja di lembaga pemerintahan. Pada hari berikutnya, Snowden belajar tentang undang-undang di CIA. Undang-undang tersebut bernama FISA. FISA merupakan undang-undang yang berfungsi untuk memberikan wewenang kepada intelijen dan juga untuk mengawasi orang-orang yang mencurigakan. Pada tahun 2007, Snowden ditugaskan di Genewa, Swiss sebagai bagian keamanan. Di sana, Snowden sempat mengalami masalah dengan atasannya. Pada saat Snowden mencoba menguji sistem jaringan keamanan CIA, Snowden dituduh telah meretas jaringan keamanan tersebut. Padahal yang dilakukan Snowden hanyalah mencari kesalahan jaringan untuk diperbaiki. Atasannya takut karena Snowden sudah melihat data-data yang ada di dalamnya. Lalu Snowden diperintahkan untuk menghancurkan data-data yang sudah tidak terpakai lagi.
Pada saat menghancurkan data-data tersebut, Snowden bertemu dengan temannya yang bernama Gabriel. Gabriel merupakan seorang programmer yang tidak kalah jago dari Snowden. Gabriel lalu memperlihatkan salah satu program yang bernama XKeyscore. Program ini sama seperti Google, namun bedanya program ini dapat memberi info pribadi seperti chat, data pribadi, video call, komunikasi telepon, dan masih banyak lagi. Tepatnya, program ini dapat memata-matai segala aktivitas masyarakat di Amerika. Think of it as a emails, chats, SMS, whatever. Kemudian Snowden bertemu dengan seorang agen CIA yang bernama Charles. Di sini, Snowden diperintahkan untuk memata-matai seseorang yang bernama Marwan. Untuk menambah informasi, Snowden meminta bantuan kepada Gabriel untuk mencari profil tentang Marwan. Dengan program XKey tersebut, Snowden dan Gabriel dapat dengan mudah mengetahui informasi tentang Marwan dengan satu kali klik saja. Di sini, Snowden mengetahui bahwa anak perempuan Marwan yang bernama Salma memiliki seorang kekasih yang tinggal di Amerika menggunakan paspor ilegal bersama ibunya. He and his Turkish mother are here. Bahan itulah yang akan Snowden dan Charles gunakan untuk menekan mental si Marwan. Snowden yang sebenarnya tidak mengerti kenapa ia diperintahkan untuk memata-matai Marwan, ternyata hanya dimanfaatkan oleh Charles. Saat mereka berdua bertemu di sebuah bar, Marwan terlihat sangat frustasi karena kekasih anak perempuannya yang bernama Nedim akan dideportasi. Hal itu Charles manfaatkan untuk mengajak Marwan minum hingga mabuk. Berkendara dalam kondisi mabuk jelas tidak diperbolehkan, hingga akhirnya Marwan dipenjara dan Charles berkesempatan untuk naik jabatan. Seiring berjalannya waktu, Snowden mulai khawatir dengan program mata-mata milik NSA, karena program itu pasti akan mengancam semua privasi masyarakat. Bersamaan dengan terpilihnya Presiden Obama, saat itu juga Snowden berhenti bekerja pada CIA, karena Snowden merasa terlalu banyak hal yang bertentangan dengan prinsipnya. Setelah berhenti dari CIA, Snowden dikontrak oleh NSA dan sempat ditugaskan di berbagai negara. Di negara-negara tersebut Snowden ditugaskan untuk menyadap sistem negara-negara itu dengan program buatannya yang bernama Epic Shelter. Hal itu dilakukan agar negara-negara itu dapat Amerika lumpuhkan dalam satu klik saja jika suatu saat nanti negara-negara tersebut menjadi musuh Amerika Serikat. Sex scandals, or helping to oust some third world, not just following your bad guy. Tracking every cell phone in the world. But you. Beberapa bulan setelahnya, Snowden pergi menemui Lindsay pacarnya. Snowden mengajak Lindsay pergi dan hidup bersama di Maryland, Columbia. Belum lama bekerja di sana, Snowden diminta kembali untuk bergabung dengan CIA. Namun kali ini, Snowden menjabat sebagai konsultan solusi di bidang program. Pada suatu hari, Snowden menonton berita tentang 3 orang pejabat yang komplain tentang penyalahgunaan privasi. Namun, 3 orang tersebut langsung ditangkap oleh FBI dengan tuduhan spionase. Mendengar berita tersebut, Snowden kembali terketuk hatinya. Keresahan Snowden dalam hal privasi membuat Snowden ingin membongkar kebusukan pemerintah. Karena stres dan juga berada dalam tekanan, epilepsi yang diderita Snowden pun kambuh. Dokter menyarankan agar Snowden pergi berlibur untuk mengurangi stresnya. Kemudian, Snowden pun ditugaskan di Hawaii untuk memata-matai Cina. Di sana, Snowden bertemu dengan Gabriel yang ternyata juga ditugaskan di sana. Gabriel lalu mengantar Snowden untuk bertemu atasannya yang bernama Trevor. Snowden pun mempunyai banyak teman baru di sana. Tugas baru Snowden adalah menjaga pertahanan, di mana ia harus melawan segala sesuatu yang bertujuan untuk meretas sistem mereka. Program tersebut lalu Snowden buat dan ia beri nama Heartbeat, di mana berikutnya Snowden memulai misinya untuk mengambil data sensitif milik NSA. Dia pun menyalin semua data tersebut dan disimpan dalam SD card yang ia bawa. Saat selesai menyalin semua data tersebut, SD card-nya pun terjatuh ke lantai bersamaan dengan datangnya atasan Snowden dan temannya. Beruntung teman Snowden sadar dan langsung menginjak SD card tersebut. Di kantor itu, semua alat penyimpanan sangat dilarang, seperti handphone dan juga SD card, serta alat penyimpanan lainnya. Lalu Snowden menyimpan SD card tersebut dalam sebuah rubik.
Pada saat Snowden akan keluar dari tempat itu dengan membawa data sensitif tersebut, Snowden mempunyai trik agar rubik tersebut tidak ikut masuk ke dalam gerbang pemeriksaan X-ray, yaitu dengan melempar rubik tersebut ke salah satu penjaga untuk dimainkan penjaga tersebut. Hey, have a good weekend, man. Lalu melalui media massa, Snowden pun mempublikasikan data paling rahasia negara Amerika Serikat tersebut. Semua masyarakat akhirnya tahu bahwa privasi mereka telah diawasi oleh pemerintah selama ini, seperti telepon, chat, email, dan lain sebagainya telah diawasi oleh pemerintah secara diam-diam. Karena Snowden telah berani membocorkan data tersebut, Snowden pun diburu dengan tuduhan pencurian data sensitif oleh pemerintah. Tetapi dengan bantuan media, masyarakat yang mendukungnya, dan juga dari berbagai pihak lain yang melindunginya, Snowden pun dapat berpindah-pindah negara, mulai dari Hong Kong hingga Moskow, Rusia. Melalui perjalanan panjang, Snowden diizinkan tinggal di Rusia serta mendapat perlindungan dari pemerintahan Rusia di bawah Presiden Vladimir Putin. He can engage in the debate and do the right thing, and you don't have to end. Permit in Russia. There is still a thing called Di akhir cerita, kita akan diperlihatkan sosok Snowden yang asli beserta pacarnya Lindsay. Lindsay ternyata telah menyusul Snowden ke Moskow untuk kembali hidup bersama. Film pun berakhir dengan perjuangan seorang Edward Snowden yang berhasil mengungkap kebusukan negaranya sendiri yang telah memata-matai masyarakat untuk kepentingan politik. He's going to die in Moscow. Dari film ini, kita bisa belajar bahwa data-data privasi kita yang ada di internet dan di media sosial tidak 100% aman. Mungkin saja, sekarang kita sedang diawasi, termasuk saya yang sedang membuat konten ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jika ada kritik dan saran mengenai channel ini, silakan tulis di kolom komentar agar channel ini bisa menjadi channel yang lebih baik ke depannya. Saya Arnold, thank you.